真不破坏力量。开业！三位莫非是玉龙谷弟子？不错。再怒，再怒，再欢。我们三人乃多年同门，内部演武着实没劲。阵乏了，你来主持吧。这位姑娘得罪了。Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movie. Ku doakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan Dongwasan Mutam of Valengard part 10 dengan Roken sebagai studionya. Di episode sebelumnya, aksi Chen Han dan Choyo kabur digagalkan oleh Pak Tua bersama Chu Xiang, menyebabkan mereka berdua terpojok sampai akhirnya busur Houyi diambil kembali oleh Chu Xiang. Apalagi Chen Han dipaksa untuk tinggal di istana karena ia bisa mengendalikan busur Houyi. Maka dari itu Chu Xiang memanfaatkan Chen Han sebagai boneka istana Dongchu. Tanpa mereka sadari, Chen Han sudah memperkirakan hal ini bakal terjadi jika ia menggunakan busur Houyi di depan keluarga istana dan memikirkan cara agar dirinya bisa kabur dari pengawasan Chu Xiang. Beberapa waktu kemudian Choyo memanggil Chen Han untuk membahas sesuatu. Ternyata Choyo mempunyai cara supaya mereka berdua bisa kabur. Rencana yang Choyo buat adalah Chen Han melamar Choyo di depan ayahnya. Di sisi lain, si Malingkong mendapatkan naga baru yang jauh lebih besar dari Tuntian. Bahkan naga tersebut hadiah dari bangsawan yang akan tiba ke kota Pingyan. Apakah di episode kali ini rencana Choyo bisa berhasil? Menarik sekali untuk kita bahas bersama. Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. 这般热闹光景，倒是许久未见。 Scene diawali Chen Han yang kagum dengan situasi istana Dongchu. Sebab di halaman istana terdapat banyak sekali orang. Saat melihat-lihat sekitarnya, tak ada angin, tak ada hujan, si Malingkong datang merendahkan Chen Han sebagai pencundang. Sempat terjadi cekcok di antara mereka. Untungnya Chen Han disamperin sama Yuxia untuk mengantarkan Chen Han pergi ke dalam istana. Dengan rasa hormat, Chen Han pamit pergi kepada Lingkong dan Chang Feng. Nampaknya si Ma Chang Feng tidak puas terhadap Chen Han. 来一个慈悲，这边。干了。这小子也来了。 Setelah masuk ke dalam istana, Chen Han dipanggil oleh Choyo. Di sisi lain, ada dua pengawal bangsawan yang terlihat familiar saat melihat Chen Han. Begitupun dengan Chen Han yang tak asing kepada orang tersebut. Tapi Choyo memarahi Chen Han karena ia datang terlambat ke perjamuan sambil mengejeknya. Mendengar ocehannya Choyo, Chen Han membungkam mulutnya menggunakan kacang supaya ia tak cerewet lagi. Di sini perasaan Chen Han terasa aneh ketika melihat dua orang tersebut, sekaligus bertanya kepada Choyo mengenai identitasnya. Saat itulah Choyo menjelaskan identitas pria tersebut yang gemuk bernama Chia dan yang kurus bernama Heiyu. Mereka ini utusan dari kerajaan Tianyang serta pengikut kerajaan Dongchu. Akan tetapi Mimin juga merasakan familiar terhadap orang bernama Chia. Sebab di episode minggu kemarin Chen Han, Choyo dan Chu Xiang pernah melawan orang-orang dari penginapan itu. Di saat Choyo menyerap kekuatannya Chen Han serta mengincar busur Houyi. Oleh sebab itu Mimin 100% yakin kalau orang yang bernama Chia merupakan orang yang sama. Cuman bedanya ia memakai topeng jadi agak berbeda. Tak hanya itu saja, menurut rumor beredar kerajaan Tianyang sedang mengalami masalah. Bahkan berani berselisih sama kerajaan Dongchu demi benteng Chuiyai Selatan. Oleh sebab itu penguasa Tianyang tak berani datang ke perjamuan Dongchu. Serta alasan mereka memakai topeng karena itu adalah bagian dari etika. Lalu bilang kepada Choyo bahwa nama Chia cukup familiar. Sayangnya Choyo tak mengerti perkataan Chen Han dan menyuruhnya melupakannya. Kemudian si Malingkong datang bersama ayahnya untuk duduk di sana. Merasa acaranya akan dimulai, Choyo membisikkan Chen Han mengenai perjanjian kemarin, yaitu melamar Choyo di depan ayahnya. Melihat kedekatan Choyo dengan Chen Han, si Malingkong nampak cemburu. 长公主安排的，给足了你排名。恭祝东楚皇陛下龙体。别在我身上费心思了。诸位免礼，都就坐吧。
Setelah semuanya berkumpul, para bangsawan memberi salam kepada sang raja. Disusul sang raja menyambut kehadiran mereka karena sudah datang di perjamuan ulang tahunnya. Di sisi lain, utusan kerajaan Bayu belum hadir, yaitu Pangeran Renjian. Mungkin ia malu akan perbuatannya tempo hari. Lalu sang raja mempersembahkan busur Hoye kepada semua orang sebagai tanda pembukaan. Seketika itu perhatian para bangsawan tertuju oleh busur Hoye. Jelas melihat kehebatan busur Hoye, semua orang terkagum-kagum pada busur tersebut. Sekaligus sang raja memulai acara perjamuan dibarengi dengan salam pembukaan. 来，开业。 即刻将后羿宫送回神宫堂。是。 Kemudian Cusyang memerintahkan pengawalnya untuk mengembalikan busur Hoye ke Aula Harta. Mengetahui hal itu, Heyu mengambil kesempatan untuk mengawasi busur Hoye melalui kupu-kupu spiritual yang menempel pada lehernya pengawal. 会吧？认真点儿，又在那日却和我父皇提亲，现在就是好时机，我急了提亲。 Tiba-tiba Cuyu memanggil Chen Han dan memberikan isyarat kepadanya untuk memulai rencananya, yaitu melamar Cuyu di depan ayahnya langsung. Jelas Chen Han terlihat ragu akan rencana tersebut, tapi Cuyu terus meyakinkan Chen Han supaya ia melakukannya. Tanpa mereka sadari, gerak-gerik Cuyu dan Chen Han sedang diperhatikan oleh Cusyang. Sampai akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka. 你快起来啊！ 不去。 起来！你到底起不起？ Di tengah acara, Chang Feng meminta izin memberikan usulan kepada sang raja tentang pernikahan si Malingkong dengan Cuyu, sekaligus memanfaatkan perjamuan ini untuk menentukan tanggal pernikahan mereka, serta menyuruh si Malingkong meminta restu kepada sang raja. Namun Cusyang menyela usulannya Sima Chang Feng karena hari ini merupakan hari penting perjamuan, jadi mereka tidak punya hak untuk mengusulkan. Di sisi lain, para tetua keluarga Sima juga membela Chang Feng mengenai pernikahan tersebut dan menjadikan semua orang sebagai saksi pada pernikahan si Malingkong bersama Cuyu. Sampai terjadi sedikit keributan di tengah acara membuat Cuyu muak. 我与司马凌空性情不合，有。 Mendengar bacotan semua orang, Cuyu langsung menolak pernikahan tersebut. Apalagi Cuyu tidak punya rasa terhadap si Malingkong dan memohon pada ayahnya supaya membatalkan kontrak pernikahan. Sontak membuat si Malingkong terkejut dengan apa yang Cuyu katakan, serta menyuruh putri Cuyu tetap bersabar, siapa tahu nanti setelah menikah hubungan mereka menjadi baik. Mendengar semua omong kosongnya, Cuyu bersikeras menolaknya. Malahan tetua tersebut kena semprot oleh Cuyu seketika tetua itu diam. Bahkan para bangsawan dibuat heran sama sikapnya putri Cuyu. 玉儿，还不坐下？不坐。 不想嫁给司马令公，如何下了面？那不是说择日不如撞日吗？那好啊。 Melihat perilaku arogannya Cuyu, Cusyang menyuruh dirinya tetap tenang. Bukannya patuh, Cuyu semakin ngotot dengan pendiriannya dan membalikan perkataan Chang Feng sebelumnya. Tiba-tiba ada suara ketawa dari salah satu tamu tersebut. Ternyata suara tawa itu berasal dari Jia, lalu memberikan pendapatnya mengenai putri Cuyu yang terbilang arogan, apalagi bisa merusak reputasi kerajaan Dongchu. Jelas membuat Cuyu semakin marah. Ia tak terima dengan perkataan Jia. Seketika itu Chen Han angkat bicara karena ia juga tak tahan atas perilaku oknum tersebut, serta Chen Han memberikan sebuah pertanyaan kepada Jia mengenai Jenderal Sima yang mendadak jadi bawahan kerajaan Tianyang. Seperti biasa, Jia berusaha menjaga identitasnya biar tidak ketahuan dan mencoba menjelaskan di hadapan sang raja. Tentu Chen Han merasa aneh terhadap Jia yang hanya utusan dari kerajaan Tianyang. Kok bisa-bisanya ia ikut campur dalam masalah pernikahan kerajaan Dongchu? Apalagi kerajaan Tianyang cuma sebatas pengikut dari kerajaan Dongchu. Apa pantas utusan kerajaan Tianyang memberikan pendapatnya seperti itu pada putri Cuyu, anak dari sang raja? Seketika situasi tak berpihak pada Jia membuat dirinya gugup saat Cusyang membenarkan perkataan Chen Han. 这就是天阳国的态度。怎么，是天阳国要公然造反吗？今你们可没少在南陲生事。陛下，这是误会啊！天。
Tak bisa melawan counternya Chen Han, Cia langsung minta maaf atas sikapnya tadi. Tapi Chen Han terus memojokkan dirinya sampai tak berkutik sedikit pun, sekaligus memperingati semua bangsawan untuk tidak seenak jidatnya. Mentang-mentang mereka punya hubungan di wilayah barat, serta Chen Han memberikan sebuah ancaman kepada mereka yang mau ikut campur dalam masalah keluarga. Mendengar perkataan Chen Han, Chu Xiang memperingati utusan Tian Yang. Tentu mengetahui situasinya tidak kondusif, He Yong angkat bicara dan menganggap itu semua cuma salah paham karena Cia tak bermaksud menyinggung Tuan Putri ataupun sang raja. Sebagai rasa minta maaf, He Yong menyiapkan sebuah pertunjukan untuk yang mulia, yaitu pertunjukan bela diri khas dari Kasatria Naga Tian Yang. Dengan senang hati sang raja menerima pertunjukan tersebut, lalu dibawa ke tempat arena. 听闻天阳国修炼一方御龙骑士众多，自想请陛下欣赏一番天阳龙骑士间的言之中，恐怕他们不好施展。今日就让朕一睹风采吧。一驾演武场。哇，2头3铁亚龙。 Selanjutnya kita diperlihatkan 3 kasatria naga yang bernama Sai Huan, Sai Long, dan Sai Nu. Mereka bertiga adalah saudara dari kerajaan Tian Yang yang siap menjadi lawan praktisi kerajaan Dongzhou. Di balik itu semua, 3 kasatria ini berasal dari lembah naga imperial yang bergabung dengan kerajaan Tian Yang. Tapi Chu Xiang merasa aneh kenapa mereka mau bergabung sama kerajaan Tian Yang. Padahal penduduk lembah naga imperial sangat susah untuk dibujuk atau keras kepala. Di sini Sai Huan meminta izin kepada sang raja agar mereka bertiga bisa melawan praktisi muda kerajaan Dongzhou. Sebab dirinya bosan melawan saudara sendiri yang sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba Cia memberikan sebuah surat kepada sang raja dari penguasa Tian Yang. 陛下，我这国主的御笔信。演武竞技，决定。 Setelah dibaca, isi surat tersebut merupakan taruhan untuk mendapatkan benteng Cui Yao. Apalagi generasi muda Dongzhou bisa menjadi pembicaraan hangat di berbagai kerajaan bila mereka lolos dari pertunjukan tersebut. Melihat keseriusan dalam hal ini, sang raja menyerahkan tugas ini kepada Chu Xiang. Selanjutnya Chu Xiang mengadakan pertemuan antar praktisi serta membahas 3 kasatria naga dengan ranah tingkat 2. Chu Yu pun sempat ragu pada kemampuan mereka. Bahkan ia sendiri bukanlah tandingannya. Ditambah lagi mereka bertiga pernah melintas perbatasan menggunakan naga tingkat 3. Walaupun terlihat memaksa, bagaimanapun juga praktisi Dongzhou harus melawan mereka. Jika mereka menolak bertarung, maka para kasatria naga akan mengambil kesempatan itu untuk sesuatu. Kemudian si Malingkong menunjuk dirinya ikut berpartisipasi, disusul dengan Hua Jian dan juga Chen Han. 月下，属下领命。站住！我替他上吧，正好让他们见识见识俺的玄铁。小心。已派人前去取回后羿弓。我不上。 Sebelum dimulai, Chu Xiang bilang kepada Chen Han kalau dirinya sudah mengutus seseorang mengambil busur Houyi, namun Chen Han menolaknya. Melihat hal itu, Chu Yu memaksa Chen Han agar tetap ikut karena ada paksaan Chen Han mengikutinya, asalkan ia mau menjanjikan satu syarat kepada sang raja. Mendengar permintaannya Chen Han, dengan berat hati Chu Xiang harus menyetujuinya supaya ia bisa ikut berpartisipasi dalam pertandingan. Selanjutnya kita diperlihatkan situasi arena tersebut yang dipertontonkan oleh banyak bangsawan. Setelah itu babak pertama dalam pertandingan akan segera dimulai, dibarengi Hua Jian melawan Sai Huan dan 派任意一人一龙上台，每场竞技先赢2场的一方为获胜方。在下花钱，请赐教，速战速决。你叫花钱？哼，人长得像只大熊。这位姑娘得罪了。 轮到我了。film pun bersambung.
Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Di sini kita diperlihatkan ketidaksukaan Chang Feng terhadap Chen Han ketika bertemu satu sama lain. Saat masuk ke dalam istana, Chen Han melihat ada seorang utusan kerajaan yang terlihat aneh. Bahkan orang tersebut cukup familiar bagi Chen Han. Apalagi orang itu bernama Chia dari kerajaan Tianyang. Ya, sampai di sini kita tahu bahwa orang tersebut merupakan orang yang sama ketika Chen Han berada di sebuah penginapan hutan saat Chia mengincar busur Hoyi. Maka dari itu kita tak asing dengan namanya Chia bila kita sudah menonton di part sebelumnya. Di sisi lain, sebelum acaranya dimulai, sang raja memperlihatkan busur Hoyi kepada para bangsawan. Melihat ada kesempatan, He Yu berencana mengawasi busur Hoyi lewat kupu-kupu spiritualnya yang tertempel pada leher si pengawal. Kemudian Chang Feng mengusulkan tanggal pernikahan kepada sang raja. Sayangnya usulan itu ditolak oleh Chu Xiang selaku kakaknya Cuyu. Tak disangka Chia ikut campur dalam masalahnya Tuan Putri, membuat Chen Han turun tangan lalu memojokkan dirinya supaya ia tak seenak jidatnya. Melihat hal itu, He Yu rekannya Chia meminta maaf atas perbuatan rekannya. Maka dari itu, sebagai permintaan maafnya, He Yu memberikan sebuah pertunjukan yaitu pertandingan duel agar sang raja bisa terhibur dan memaafkannya. Dengan senang hati, sang raja menerima usulan He Yu. Setibanya di arena, kita diperlihatkan 3 ksatria naga yang bernama Sai Huan, Sai Long, dan Sai Nu. Di sana, Sai Huan meminta izin kepada sang raja untuk duel melawan praktisi Dongchu. Namun keputusan tersebut diserahkan oleh Chu Xiang, sekaligus memilih 3 praktisi Dongchu yaitu si Malingkong, Huajian, serta Chen Han. Mengetahui Chen Han terpilih, ia sempat menolaknya, tapi karena ada paksaan dari Cuyu, Chen Han menerimanya asalkan ada syarat yang harus ia tepati. Syarat tersebut adalah ingin menemui langsung di hadapan sang raja. Tidak ada pilihan lain, Chu Xiang menerima kesepakatan itu. Selanjutnya duel pun dimulai, Huajian melawan Sai Huan. Apakah di episode ke depan Chu Xiang menepati janjinya? Menarik sekali untuk kita bahas nantinya. Ya, segini saja untuk episode hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie. Sampai jumpa di next video. Oke.